Bab 32, Luka, Strategi, dan Tekad. Langit malam menyelimuti kota dengan tenang ketika mobil yang membawa Ayla, Arsaki, dan Raihan memasuki kembali gerbang Mahendra Mansion. Lampu halaman menyala terang, menyambut kepulangan mereka yang penuh luka, baik secara fisik maupun emosional. Raihan segera dibawa ke ruang medis oleh tim medis pribadi Arsaki. Bahunya tertembak, namun pelurunya telah berhasil dikeluarkan dengan cepat. Meski luka itu menyakitkan, bagi Raihan, luka itu terasa ringan dibandingkan beban yang selama ini ia tanggung. Ayla berdiri di depan jendela kamarnya, menatap bulan yang mengambang di langit malam. Kotak berisi dokumen dari rumah pamannya kini tersimpan aman di ruang rahasia bawah tanah rumah Mahendra. Tapi ia tahu, rahasia itu bukan untuk disimpan, melainkan untuk dibuka dan diungkapkan. Arsaki masuk tanpa suara dan berdiri di belakang Ayla. Tangannya menyentuh bahu Ayla dengan lembut. "Kau tidak harus menghadapi ini sendirian." Ayla menoleh, matanya merah, tapi tatapannya kuat. "Aku tahu, tapi ini juga tugasku. Bukan hanya karena aku anak Karman, tapi karena semua ini sudah merenggut terlalu banyak." Asaki mengangguk. "Randy sedang menyiapkan tim media. Kita akan siarkan sebagian dari dokumen ini ke publik. Tapi dengan strategi, kita tak bisa gegabah." Ayla memutar badan, menatap Arsaki lekat. DPI tidak hanya pintar. Dia tahu bagaimana menggiring opini. Kalau kita salah langkah, dia bisa balik menjatuhkan kita. Karena itu kita harus pastikan bukti ini solid, tidak bisa dibantah. Kita juga butuh dukungan dari media netral, dari tokoh masyarakat, bahkan mungkin dari mantan sekutu DPP yang sudah muak. Di ruang rapat bawah tanah yang biasa digunakan untuk pertemuan penting, Randy, Arsaki, Ayla, dan beberapa pakar hukum dan media berkumpul. Mereka menampilkan dokumen di layar besar dan mulai memilah mana yang akan disiarkan dan mana yang perlu diamankan sebagai senjata air. Surat-surat ini menunjukkan transaksi ilegal lintas negara, penggelapan pajak, hingga pelibatan nama-nama besar di pemerintahan lama, kata Randy sambil menunjuk kabel. Seorang konsultan media menggeleng. "Jika kita siarkan semua ini sekaligus, akan ada tekanan besar dari luar. Bahkan mungkin ancaman fisik. Kita harus mulai dari yang paling personal, kasus Ayla dan ayahnya, kebenaran tentang proyek Matahari dan pengkhianatan David." Ayla mengangguk. "Setuju, mulai dari apa yang membuatku punya suara. Setelah itu, biarkan publik menilai." Malam berikutnya, Ayla duduk di depan kamera. Sebuah rekaman akan dibuat, bukan untuk drama, tapi sebagai pengakuan dan pembuka mata. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa riasan mencolok. Yang ingin ia tampilkan adalah kebenaran, bukan glamor. "Namaku Ayla Arman," ucapnya tenang ke kamera. "Aku putri dari Arman Prasetya, salah satu pendiri proyek-proyek Matahari. Hari ini, aku tidak datang membawa cerita, aku datang membawa bukti tentang kebenaran yang selama ini dikubur." Ia mulai menceritakan bagaimana ayahnya dulu ingin membangun energi bersih untuk negeri, namun dikhianati oleh rekan bisnisnya sendiri, DPP, yang mengubah proyek menjadi jalur korupsi. Ia menjelaskan bagaimana keluarganya dibungkam hingga ayahnya meninggal dalam tekanan. Di akhir rekaman, Ayla menunjukkan surat tulisan tangan dari Arman. "Ini suara terakhir ayahku. Ia tidak minta balas dendam, ia minta keadilan, dan aku akan pastikan suaranya didengar." Video itu diunggah ke kanal resmi Mahendra Corp dan menyebar cepat di berbagai platform. Dalam waktu beberapa jam, jutaan orang menontonnya. Komentar-komentar berdatangan, ada yang terkejut, ada yang mendukung, dan ada yang tak percaya. Namun satu hal pasti, nama DP mulai dipertanyakan publik. Tekanan pada pihak berwenang mulai muncul. Beberapa tokoh penting yang dulu diam mulai menghubungi Arsaki diam-diam.
Di salah satu kantor mewah di pusat kota, DP menatap layar dengan wajah marah. Jadi mereka benar-benar membongkar semuanya. Bodoh, mereka pikir mereka sudah menang. Ia memencet tombol intercom, panggilkan Biman. Segera beberapa menit kemudian, seorang pria tinggi berpakaian serba hitam masuk dengan ekspresi datar. Apa perintahnya? Tuan, mulai operasi bayangan, hancurkan kredibilitas mereka. Fitnah, jebakan, kebocoran data, buat publik meragukan setiap kata mereka. Baik. Sementara itu, Raihan yang kini telah diperban rapi duduk di kamar tamunya di Mahendra Mansion. Ia membuka laptopnya dan mengetik laporan panjang tentang semua transaksi DP yang pernah ia saksikan dan dokumentasikan secara diam-diam. Saat Ayla masuk ke kamarnya dengan membawa teh, Raihan tersenyum lemah. Aku harus menyumbangkan bagianku. Aku pernah menjadi bagian dari mereka, meski tidak sepenuhnya sadar. Ayla duduk di tepinya. Kau sekarang di sisi yang benar, dan aku percaya padamu. Raihan menatapnya. Tahu-tahu, dulu aku selalu merasa aku harus menyelamatkanmu. Tapi, sekarang, aku sadar kaulah yang menyelamatkanku. Ayla menggenggam tangannya, kita saling menyelamatkan.